Parah, ini bagus banget, nggak ada obat. Oh my god! Halo, welcome to my YouTube channel. Thank you udah klik video ini. Jadi di video kali ini, aku lagi mau bahas produk baru dari Bare and Bliss. Jadi ini memang brand Korea ya, yang masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dan nge-boom banget nih, produk-produknya bagus-bagus. Dan sekarang aku penasaran karena dia tuh ngeluarin cushion, terus ada skin tint, ada juga concealer, sama ada powder foundationnya. Jadi 4 produk ini bakalan aku coba di video ini. Aku juga bakal kasih penilaian sesuai dengan yang aku rasakan. Dan aku juga mau infoin kalau kulit aku ini tuh dry skin ya sebenarnya, tapi oily di bagian hidung dan bagian T-zone ini tuh kayak oily. Kalau misalnya kayak seharian itu juga kayak udah mulai muncul minyak-minyak, sebum. Pertama aku tuh mau bahas concealernya si Bare and Bliss dulu. Jadi ini concealernya dia, kecil sih tuh. Oke, jadi concealernya Bare and Bliss ini aku pakai yang shades nomor 2. Ini dia packagingnya kayak gini, terus kayak ada, nah, nih kayak gini. Jadi ini tuh simple banget kalau kalian bawa ke kayak keluar kota atau kemana gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa mata aku tuh sedikit ada warnanya ya, jadi kayak bukan hitam tapi kayak agak pink gitu. Terus bagian ini tuh juga kayak ada kayak urat-urat gitu loh. Jadi muka aku ini bare-nya itu adalah kelihatan kayak ada urat-uratnya warna ungu, biru kayak gitu-gitu. Nggak tahu sih kenapa. Oke, sekarang aku mau pakai. Nah, kalau concealer ini itu sebenarnya aku first impression ya. Oke, terus ini aku juga mau hilangin ini. Oh, menurut aku dia gampang ya di blend, kayak langsung hilang gitu. Ini after, nih before ya. Jadi kalian bisa lihat ini tuh kayak lebih berkurang, tapi dia itu kelihatan kayak natural, jadi nggak terlalu demplok gitu. Kalau kalian mau tambahin dia bisa sih, kayaknya buildable. Aku suka sih sama concealer ini karena dia itu nggak cracky gitu loh. Jadi selama ini aku tuh kalau pakai concealer agak sedikit milih-milih karena banyak concealer itu yang ketika udah di blend, udah masuk gitu, itu kayak ada sedikit crack gitu loh di bagian sini, di bagian sini. Oke, jadi ini menurut aku lumayan, tapi kalian kalau misalnya mau bener-bener jerawat kalian atau apa yang kalian tutupin itu bener-bener nggak kelihatan, kalian kayak harus tambahin 2-3 layer sih ini. Jadi dia ini coveragenya light to medium, jadi nggak yang coverage banget. Tapi aku suka banget sama finishnya, jadi itu kayak ya emang bener flawless matte sih. Cuman nggak yang kering gitu loh. Jadi ini boleh dan cocok untuk dipakai di kulit berminyak dan juga cocok dipakai untuk kulit kering. Nah, setelah di blend itu dia juga konsistensinya oke ya. Jadi dia tuh nggak yang transfer terlalu banyak gitu loh di jari. Tuh, aku bakalan akan tes pakai kapas Silcoat. Jadi aku bakalan akan tap-tapin gitu, kira-kira dia banyak yang nempel nggak ya di sini. Oke, jadi ini tuh nggak ada ya, bukan minim tapi nggak ada yang nempel. Jadi konsistensinya dia oke. Oke, jadi ini cushionsnya si Bare and Bliss. Ini tuh packagingnya aku suka banget ya, karena dia ini tuh kayak transparan gitu di bagian sini. Udah gitu ini tuh warnanya tuh cute banget. Jadi sebenarnya aku tuh punya cushions ini tuh ada 2. Yang satunya ini tuh udah aku pakai sekitar 2 mingguan. Dan yang ini tuh aku kayak baru gitu. Jadi untuk video ini aku tuh mau kayak tunjukin barunya dia gitu loh. Ini tuh cushion puffnya, dia tuh bentuknya udah yang kayak cushion puff yang kayak di Korea-Korea gitu ya. Jadi ininya tuh runcing gitu loh. Nah, menurut aku cushion puff yang kayak gini tuh oke banget. Karena apa? Kita tuh bisa ngeblendin cushionnya itu lebih bagus di bawah mata. Jadi karena ujungnya runcing, kita jadi kayak lebih enak gitu loh. Kayak di pinggir sini, terus di bawah mata, itu kayak lebih enak. Ini aku pakai shades yang nomor 1 ya, yang light. Oke, kayak gini sponsnya. Dan yes, ini tuh tipis. Jadi menurut aku isinya lumayan dikit. Tuh. Oke, nah yang sebelah sini ya, aku bakalan akan kasih cushions ini. Pori-pori hidung aku tuh juga gede ya, jadi ini aku mau kasih. Tuh ini yang aku bilang, ujungnya itu oke banget karena dia tuh bisa ngeblend bagian sini dan bagian-bagian yang kayak susah untuk dijangkau gitu loh. Oke, sekarang bagian dahi. Aku juga ada tai lalat juga di dahi. Mari kita tutup. Oke, jadi ini separuh muka aku. Udah aku blendin sama si cushionsnya Bare and Bliss.
Dan ini kalau kalian lihat, jadi dia ini menurut aku, coveragenya dia ini tuh medium ya. Jadi masih ada bagian-bagian urat aku tuh yang tidak tertutup hanya dengan satu layer. Jadi mungkin ini kalau ditambahin lagi, layer lagi, dia bakalan akan lebih nutup lagi. Cuman kan ini tadi aku pakai cuma satu layer. Tapi yang aku suka, finishnya itu jadinya tuh kayak flawless, tapi flawless yang matte gitu loh. Jadi sesuai sih sama klaimnya dia, kalau dia ini flawless matte. Udah gitu, kalian bisa perhatiin di bagian bawah mata. Bagian bawah mata dan hidung dia itu menurut aku nggak crack sih. Biasanya tuh kalau ada cushions yang terlalu matte dan crack di muka aku tuh bagian bawah mata sama hidung ini tuh udah kayak jelek gitu loh. Dan juga di bagian hidung aku yang pori-porinya gede ini dia juga bisa nutup gitu loh, masuk. Jadi kayak menyempurnakan pori-pori aku yang gede di bagian hidung. Bagus sih menurut aku suka sih. Jadi pemakaian selama 2 minggu ini tuh aku suka banget sih. Jadi milia-milia aku yang di sini yang kecil-kecil itu lumayan tertutup, lumayan ke cover. Blendnya itu juga dia easy to blend, jadi gampang gitu loh untuk di blend. Nah menurut aku dia ini cushions yang lumayan menghidrasi ya. Jadi hydration itu maksudnya gimana? Ketika kita pakai cushions, finishnya itu dia memberikan healthy glow gitu loh. Jadi dan menurut aku ini tuh dia memberikan healthy glow sih. Oh iya, jadi cushions ini tuh juga ada SPF 45 PA+++ ya. Jadi lumayan ada penahan mataharinya gitu, ada SPF-nya. Nah ini aku juga mau tes konsistensinya dia gampang transfer atau enggak. Aku bakalan akan pakai kapas. Ini aku tap-tapin aja, kira-kira dia nempel banget atau enggak. Kalian pasti bisa lihat kan, ini udah aku zoom. Ada nempel tapi nggak banyak, dan dia tuh juga nggak geser gitu loh di sini. Ketika aku tap-tap dia tuh nggak ngerusak complexion yang udah nempel di kulit gitu loh. So konsistensinya oke banget sih, good banget ini cushions. Kenapa kok aku udah punya dan sekarang bikin video beli lagi, karena emang aku suka. Sebenarnya sejujurnya aku suka sih sama cushionnya dia. Oke, well sekarang lanjut aku mau bahas ini skin tint. Ini buat kalian yang kayak aku kurang pakai cushion, aku harus pakai semacam foundation yang dia coveragenya lebih wow gitu. Tapi kalau yang skin tint ini aku baru nyoba dan ini first impression aku. Ini packagingnya lucu juga. Jadi dia tuh kalau kita lihat dari kayak gini, dia tuh bentuknya kayak bunga-bunga gitu loh. Oke, ini aku mau buka dan ini dia bentukannya kayak gini. Jadi ini tuh ada, well, kayak ada selang melengkung. Mungkin ini kayak langsung di toilet gitu nggak sih? Tapi ini aku bakalan akan toilet dulu di sini. Oke. Kayaknya agak ribet sih, karena dia bukan pump, tapi di toilet. Iya, ini bukan pump sih. Terus selangnya buat apa ya? Apa aku yang salah ya? Oh my god! Jadi ternyata dia pump. So sorry. Jadi dia ini pump. Ternyata. Praktis ya. Oke. Terus teksturnya dia lumayan sih. Ya seperti foundation pada umumnya. Nggak terlalu cair juga nggak terlalu kental. Pas banget sih. Di bagian yang kayak ini urat-urat aku. Wow. Ini aku pakai shades yang light juga, tapi menurut aku dia tuh warnanya beda sama si cushions-nya. Jadi dia warnanya kayak lebih ada pinknya gitu loh. Ini aku pakainya nggak terlalu banyak, demplok gitu, enggak ya. Urat di bagian mata juga tersamarkan. Kayaknya dia ini untuk skin tint-nya emang bener ya. Jadi dia ini coverage-nya lebih lagi, jadi medium to high daripada yang cushions-nya. Aku juga suka dong sama skin tint-nya, karena dia ini meskipun coverage-nya lebih, dia nggak crack dong. Di bagian bawah mata, bagian hidung, itu juga nggak crack. Dan dia menutup pori-pori aku yang gede ini, di bagian hidung dengan sempurna. Tuh, halus banget, flawless matte. Emang bener sih dia. Dia juga easy to blend, jadi nggak susah gitu untuk ngeblendnya, dia langsung rata aja. Jadi untuk finish yang menurut aku hampir sama, hanya dia ini, yang skin tint-nya ini sedikit lebih matte. Sedikit aja lebih matte, tapi hasilnya sama-sama flawless gitu loh. Terus warnanya dia tuh seperti ada pink tintnya gitu loh, padahal ini cuma satu layer loh, satu layer aja, dan dia lumayan menutupin urat-urat aku, lebih nggak kelihatan daripada yang cushions tadi. Cushions tadi masih ada kelihatan sedikit, dan ini tuh nggak kelihatan, udah gone, hilang. Wow, suka sih sama skin tintnya. Kayaknya kalau misalnya cushionsnya habis, skin tintnya aja colokin di cushions ya. Nah, untuk hydrationnya, aku dapet sih hydrationnya dia. Jadi ketika aku pakai, dia lumayan menghidrasi kulit aku dan pigmentasinya tuh jadi kayak glow bright, flawless finish gitu loh. Tuh. Suka. Nah, untuk creasing dan caking, dia nggak ada creasing, nggak ada caking, dan nggak kering juga di muka aku. Bagus banget ini. Oke, sekarang aku mau tes pakai ini, pakai kapas konsistensinya dia. Aku
mau tap-tap aja ya, bukan digeser tapi di tap. Kira-kira dia nempel nggak? Wow, dia tidak lebih menempel daripada yang Cushions tadi loh. Dikit banget, cuman segini. Kalau yang Cushions tadi lebih banyak sedikit. Karena emang seperti yang aku bilang, dia ini finishnya lebih matte, yang skin tintnya. Daripada yang Cussionsnya tuh masih ada basahnya sedikit aja. Ini realnya kalau kalian bisa lihat, ini tuh pori-pori hidung aku hilang seketika ditelan bumi. Nih, kalian bisa lihat tuh. Pori-pori aku tuh mulus. Udah gitu bagian sini nggak cracky. Dua-duanya, ini Cushions nggak crack, skin tintnya juga nggak crack. Oke, jadi skin tintnya ini itu dia ada SPF 35, PA+++, jadi PA+++ gitu ya. Jadi dia lumayan ada perlindungan dari matahari. Dan sekarang aku mau masuk ke produk itu adalah compact powder. Dia juga ngeluarin compact powder loh, bestie. Nih. Dan dalamnya tuh lucu banget. Tuh. Keren gak sih? Jadi dia tuh ada kayak emboss flower. Oke, jadi ini aku pakai shades yang nomor 2, yang natural. Karena kan tadi complexion dalamnya aku sudah pakai yang light dan aku mau tutup pakai yang natural. Jadi biar nggak terlalu putih dan ngembaliin warna asli kulit. Nah, ini aku mau coba dulu pakai puffnya dia sendiri. Ini aku mau coba geser. Aduh, eman banget bunganya, bestie. Wow. Jadi ini dia tuh kayak agak sedikit blurry nggak sih? Ada sedikit kayak butiran-butiran ini tuh kayak flakingnya, jadi kayak rontok gitu loh dia. Nah, tuh ada sedikit flakingnya, but it's okay, nggak terlalu yang parah banget. Jadi ini harus diketok dulu, tuk, 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 gitu. Well, dia langsung kayak memberikan efek blurry gitu. Dia memberikan efek flawless yang bagus gitu di atasnya Cushions. Tapi kayak soft gitu nggak sih tuh kalian lihat? Oke, sekarang aku mau pakai sama puffnya dia di bagian bawah mata. Biar tahu dia tuh caking atau enggak. Oke, jadi ini aku udah pakai si bedak compact powdernya si Bare & Bliss, dan kalian bisa lihat menurut aku dia ini finishnya halus. Terus dia itu bisa ngeblurin muka kita yang berminyak, jadi blur finish menurut aku. Tuh, tapi tetap flawless gitu loh. Blur finish tapi tetap flawless. Ini aku tap-tap. Bagian hidung juga aku tap-tap. Nggak ada. Nggak ada. Ini tuh minim banget transfer, konsistensinya wow banget bedaknya. Cuman menurut aku setelah ini udah ini tuh udah 5 menit kemudian ya, bagian sini dia itu lumayan matte dan aku tuh merasakan, karena mungkin kulit aku kering ya, aku tuh merasakan dia tuh kayak sedikit narik gitu loh. Bagian sini juga. Nah, ini tuh biasanya disebabkan karena dia tuh ada kandungan yang kayak dia tuh menyerap sebum gitu loh, sebum kontrol. Oke, jadi ini aku bakalan akan make upan dulu sedikit. Jadi sambil kayak nunggu gitu loh gimana complexion ini di muka aku selama sehari. Oke, jadi ini aku baru balik dari goreng ayam ya buat makan. Jadi ini hasilnya, ini aku bakalan akan kasih flash juga, flash handphone aku. Terus ini aku bakal zoom. Nah, tuh lihat. Minim banget kan minyaknya. Tuh. Tuh. Dan masih flawless gitu loh. Masih flawless matte gitu finishnya. Tuh, bagus banget. Masih rata. Tuh kan. Rata dan gak crack-crack juga. Gila sih. Ini terbukti bagus bener. Oke, jadi kesimpulan aku buat si Bare & Bliss collectionnya dia yang terbaru, aku acungin jempol sih. Mantep banget. Cushionnya oke, skin tintnya oke banget. Terus bedaknya juga, sebum kontrolnya tuh juga oke banget. Jadi dia tuh bisa meminimalisir minyak-minyak di hidung, di sini terutama di T-zone. Udah gitu concealernya juga aku suka meskipun dia light to medium coverage ya. Jadi tapi dia tuh gampang di blend. Jadi cocok buat daily gitu. Nah, untuk kalian yang kulitnya udah berminyak, pakai ini doang langsung di bare face kalian itu masih oke. Tapi kalau untuk aku yang kulit kering dan ada kombinasi oily-nya, aku rasa aku harus pakai semacam kayak sunscreen yang ada sedikit oilnya. Jadi buat supaya dia tuh kayak nggak terlalu kering gitu loh. Karena dia ini nyerap minyaknya banget sih. Masih bagus kan?
Dan dia ini ringan banget ya. Baik cushions-nya maupun skin tint-nya itu ringan semua. Jadi kayak nggak berasa berat atau keganggu atau gampang geser gitu, nggak. Wow, keren banget sih. Jempol banget buat Bare and Bliss untuk Miracle Glow-nya. Serius, parah. Ini menurut pendapat aku pribadi, aku juga nggak di-endorse sama si Bare and Bliss. Sorry. Oke, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka, klik like. Jangan lupa subscribe untuk info selanjutnya. Jangan lupa juga kalian komen ya di bawah gimana pengalaman kalian pakai Miracle Glow juga. Kira-kira di kulit kalian ini bagus atau enggak. Oke, jangan lupa juga share di kolom komen cushions kesukaan kalian itu apa sih gitu ya. Kesukaan kalian itu baik dari produk Korea, produk luar, atau produk Indonesia juga, produk lokal. Oke, so thank you for watching. Bye!